TV, media informatif pembangunan daerah. Kabupaten Polewali Mandar meraih penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra tahun 2022 kategori Pemerintah Daerah Kabupaten Kecil bertempat di Auditorium Dr. Insinyur Sujarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa 29 Agustus 2023. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya, dan diterima oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, Dr. Agusnia Hasan Sulur. Nirwasita Tantra merupakan penghargaan pemerintah yang diberikan kepada daerah dan pimpinan DPRD atas kepemimpinannya yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan, guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah menjadi bagian dari pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam sambutan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya mengatakan bahwa Green Leadership merupakan kepemimpinan dengan perspektif lingkungan dengan ciri pokok, yaitu semangat, proaktif, penuh inisiatif dan kreatif terhadap kepentingan orang banyak dan alam semesta, yang memiliki visi dan keseimbangan antara daya topang ekologis dan pembangunan fisik maupun non-fisik. Pada sisi lain, kepemimpinan model ini juga mengedepankan kepentingan rakyat dalam hal akses setiap sumber daya yang ada, dan selanjutnya akan memformulasi kebijakan ramah lingkungan sekaligus berpihak pada kepentingan rakyat, sebagaimana dipahami bahwa salah satu peran penting pemerintah ialah memberikan akses bagi warga negara untuk sejahtera. Orang pemimpin adalah individu yang mengambil peran sentral dalam interaksi dan mempengaruhi perilaku anggota lain dari kelompok. Kepemimpinan bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang-orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian tujuan tertentu. Green leadership merupakan kepemimpinan dengan perspektif lingkungan, dengan ciri-ciri pokok yaitu semangat, proaktif, penuh inisiatif dan kreatif terhadap kepentingan orang banyak dan alam semesta, memiliki visi dan keseimbangan antara daya topang ekologis dan pembangunan fisik maupun non-fisik. Pada sisi lain, kepemimpinan model ini juga mengedepankan kepentingan rakyat dalam hal akses tiap sumber daya yang ada, dan selanjutnya akan memformulasi kebijakan ramah lingkungan sekaligus berpihak pada kepentingan rakyat. Sebagaimana difahami bahwa salah satu peran penting pemerintah ialah memberikan akses bagi warga negara untuk sejahtera, atau sering secara teori disebut access to material welfare, sembari tetap menjaga stability and order, di mana kebijakan dan langkah yang dilakukan akan tetap dapat menjaga stabilitas dan keteraturan, dan dengan tetap menyiapkan kondisi-kondisi di mana warga negara tetap mendapatkan hak-haknya, seperti hak untuk sehat dan produktif dalam rangka citizenship. Dr. Insinyur Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa pada tahun 2022 tercatat sebanyak 225 daerah pengirim dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang terdiri dari 22 provinsi, 141 kabupaten, dan 62 kota. Tercatat sebanyak 225 daerah pengirim dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari 22 provinsi,
141 kabupaten, dan 62 kota. Ibu Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2022, proses penentuan pemenang dilakukan dalam 3 tahap, yaitu penilaian tahap awal yang merupakan penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian atas validitas, akurasi, dan kejelasan data dengan metode analisis pembobotan sederhana. Penilaian tahap kedua merupakan penilaian isi substansi dokumen dan penilaian atas kemampuan analisis dokumen dengan metode DPSIR, Driving Force, Pressure, State, Impact, Respon. Dan tahap ketiga adalah pembuatan video, klarifikasi kepada kepala daerah dan Ketua DPRD termasuk inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan oleh daerah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di daerahnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 723 tanggal 4 Juli 2023, nomor 937 dan 938 tanggal 22 Agustus 2023 telah ditetapkan penerima penghargaan yang diberikan untuk kepala daerah, pimpinan DPRD, dan entitas pemerintah daerah. Selain penyerahan penghargaan Grand Leadership Nirwasita Tantra, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga launching new website menlhk.go.id yang merupakan pengembangan terhadap desain dan beberapa fitur yang lebih ramah pengguna. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. TV, media informatif pembangunan daerah.